Ayo, yang fakir tempat hangout, mana suaranya? Keep calm guys, tim TGS punya referensi spot hangout tergres nih. Tepatnya di bilangan Cijantung, Jakarta Timur. Yap, Cafe Hakuna Matata namanya. Yang pernah nonton film animasi Lion King, pasti udah nggak asing ya sama frasa yang satu ini. Gak heran nih guys, di salah satu sudut kafenya terpampang jelas muralnya karakter-karakter di film Lion King. Keren! Eits, nggak cuma itu. Cafe yang satu ini juga punya desain interior yang instagenik abis. Seperti tema bohemian ini guys. Kalau biasanya bohemian identik sama warna-warna yang cerah, di sini dekorasi bohemiannya justru didominasi sama warna-warna pastel. Uniknya, bohemian style ini justru ngeblend abis guys, sama tampilan dindingnya yang masih unfinished. Plus, sentuhan rustic pada interiornya. Artsy abis deh. Lokasi udah cozy abis. Nggak lengkap nih rasanya kalau nggak ditemenin sama kuliner yang Endolita. Secara juara banget sama menu westernnya. So pasti kita bakal cooking menu western aja ya guys. Mulai dari main course sampai dessert. Yuhu! Untuk main course yang lagi dibikin ini namanya Hakuna Egg Benedict. Yang jadi primadonanya sih nggak lain dan nggak bukan telur ayam ya guys. Eits, masak telurnya nggak boleh sembarangan nih guys. Ada treatment khusus. Rebus telur di dalam air mendidih yang udah dicampur sama cuka. Tahu nggak sih guys, air cuka ini berfaedah banget nih, bikin putih telurnya menjadi kental, punya bentuk yang bagus, dan nggak ambiar guys. Yap, sebutan kerennya poached egg, alias telur ceplok rebus. Jadi maksudnya, telur ceplok yang direbus ini punya bagian putih yang mengeras, tapi kuning telurnya tetap meleleh guys. Kayak hati aku kalau lagi liatin kamu. Next, tinggal di plating aja deh. Yap. Walau judulnya pakai roti panggang, menu yang satu ini bukan termasuk geng sandwich ya guys. Topping yang wajib selanjutnya ada daging udon. Tahu nggak sih, nggak cuma jadi santapan saat sarapan atau brunch ya guys. Menu asal kota New York ini juga pernah loh jadi hidangan pereda mabuk bagi yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Tapi itu dulu ya guys. Kalau sekarang sih jadi makanan buat perut lapar aja deh. Hehehe. Biar makin tasty, egg benedictnya dikasih saus mentai dulu. So yummy. Please welcome Hakuna Egg Benedict. Menu yang kedua, giliran bikin dessert ya guys. Masuk dalam kategori dessert box, isiannya kekinian abis nih. Secara lagi happening banget fresh milk with brown sugar, jadilah sekarang dikreasiin ke dalam bentuk cake ya guys. Nah, bukan dessert box ya namanya, kalau nggak punya adonan yang berlayer-layer di dalamnya. FYI aja nih, dessert box bisa tahan selama 5 hari loh kalau disimpan di dalam lemari pendingin. Yuhu, Hakuna Boba Cheesecake is in the house yo. Oh my wow, biar vibe-nya makin asik, nggak seru ya kalau nggak pakai sesingunya. Hehehe. Sesingunya kali ini dijamin nendang abis deh di perut. Apalagi pas makan egg benedict ini guys. Walau termasuk menu yang ringan saat dimakan, egg benedict punya kandungan gizi yang super, plus ngenyangin abis deh. Tahu nggak sih guys, kalau menu egg benedict udah jadi makanan tradisional sejak 1860 loh di Manhattan, Amerika Serikat. Next, tinggal cobain dessert boxnya ya guys. Tekstur cake yang lembut dan creamy, bener-bener menggoyang lidah. Ngetren sejak tahun lalu, dessert box makin jadi favorit nih guys di kalangan food lovers. Ambiar di mulut, nyes di hati. Ai mati. Abang kenapa sih ikutin aku terus? Kan aku udah bilang aku udah punya pacar bang. Aku kenal yang lebih manis ya. Ayo abang, ayo gak bakal nyesel deh. Kirain siapa yang lebih manis. Ternyata ini toh guys. Duh, kalau yang satu ini sih Kak Aryo sama geng Kisang juga mau guys. Lumayan buat manjain perut bang kamu. Iya, kamu yang pakai baju biru. Tuh kan, jadinya rindu. Iya.
By the way, pasti udah gak asing lagi dong dengan kue yang satu ini. Yaps, bener banget, kue pia. Di kalangan pecinta kuliner, kue ini menjadi salah satu primadona. Rasanya yang manis kayak kamu, dengan sentuhan kulit yang crunchy, bikin mata mermelek guys. Kue pia adalah kue tradisional yang berasal dari masyarakat Tionghoa. Kata pia sendiri artinya kue guys. Kue pia kini berkembang dan dibuat dengan berbagai rasa yang enak seperti yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Banyak banget guys olahan pia yang bisa kalian pilih. Salah satunya di kawasan Dwi Legian Kuta Bali. Ada sejumlah varian rasa yang bisa kalian pilih dan cicipi. Mulai dari coklat, keju, kacang hijau, dan abon ayam. Tahu nggak sih guys, kue pia dengan bakpia khas Jogja ternyata hampir sama loh. Kue pia identik dengan rasa manis, sedangkan bakpia identik dengan daging. Kata bak sendiri dalam bahasa Tionghoa berarti daging. Selain itu, kue pia identik dengan kulit yang crunchy, sedangkan bakpia memiliki bagian kulit yang lebih lembut. Namun, seiring berjalannya waktu, baik kue pia dan bakpia pun mulai bertransformasi guys, dengan ragam rasa yang unik. Kue pia ada yang manis dan ada pula olahan daging. Begitu juga dengan bakpia, ada daging dan ada juga yang manis. Hahaha, bisa gitu ya guys. Oh ya guys, kalian udah pernah nyobain kue pia rasa durian dan telur asin belum? Masih di tempat yang sama nih guys. Dari sekian banyaknya rasa kue pia, varian durian telur asin merupakan salah satu produk terbaru yang wajib ingin kalian cobain. Sensasi manisnya durian dengan aroma yang khas, dipadu dengan rasa telur yang unik, bener-bener kombinasi yang gimana gitu. Bikin penasaran banget ya. Bayangin, durian dimakan sama telur asin. Hahaha. Seperti apa produksinya? Capcus! Sama dengan pembuatan kue pia pada umumnya, bahan dasar yang disiapkan terdiri dari tepung protein sedang, tepung protein rendah, minyak sayur, gula pasir, setening atau mentega putih, dan garam secukupnya guys. Sementara untuk isi kue pia, siapkan durian yang sudah dimasak dan telur asin. Proses dimulai dengan pembuatan adonan kulit pia guys. Campurkan tepung dengan mentega putih, gula, dan minyak secukupnya. Tambahkan garam dan adoni hingga kalis. Proses ini terus dilakukan sampai dengan semua bahan tercampur rata guys. Tambahkan air secukupnya dan adoni lagi. Oh iya guys, adonan pertama yang dibuat ini yaitu adonan kulit bagian luar kue pia. Campurannya memang lebih banyak dibandingkan dengan adonan kulit bagian dalam dengan tujuan tekstur kulit luar lebih crunchy nantinya. Sementara untuk kulit bagian dalam hanya terdiri dari tepung dan minyak, kemudian dicampur dan diadoni hingga rata. Kulit bagian dalam cenderung lebih cair guys dibandingkan kulit bagian luar. Tahu nggak sih guys, meski terbilang bukan berasal dari Indonesia, kue pia begitu populer di Bali sejak dulu. Bahkan olahan kue pia ini menjadi salah satu oleh-oleh wajib di tempat dengan julukan Pulau Dewata ini. Okidoki, lanjut ya guys. Masuk ke proses penggabungan antara kulit bagian dalam dan kulit bagian luar kue pia. Bentuk adonan bagian dalam, kemudian tambahkan adonan bagian luar, pipihkan, dan gulung guys. Setelah terbentuk, masuk ke proses pengisian adonan guys. Siapkan durian sesuai dengan takaran, setelah itu masukkan telur asin. Guys, untuk telur asin, bagian kuningnya aja yang digunakan. Selain memiliki rasa yang lebih gurih, protein pada kuning telur asin cukup tinggi daripada bagian putih telur. Tutup adonan menjadi bulat sempurna. Next, untuk menghasilkan kue pia yang cantik, olesi bagian luar kue pia dengan kuning telur guys. Terakhir, kue pia siap untuk di oven. Proses pengovenan pia memakan waktu sekitar 45 menit dengan suhu di bawah 180 derajat Celcius. Kalau udah, angkat kue pia, angin-anginkan sesaat, dan siap untuk dikemas guys. Untuk pia dengan varian rasa durian dan telur asin ini, dalam sehari aja setidaknya ada 100 box yang terjual guys. Satu box harganya dibanderol sekitar Rp110.000. Mbak, enak banget ya? Kunyah terus. Hahaha. Ya iyalah ya, udah ada bunga, coklat, boneka, plus duit lagi. Siapa sih yang gak mau dapat buke kayak gini? Perfecto abis. Siapa aja yang dapat, fix deh, menang banyak. Walau kelihatannya ribet, tapi bahan-bahannya simple kok guys.
Yang paling utama sih, kudu ada kertas cellophane, aneka kain, pita warna-warni, floral foam, dan stick balon. Nah, biar serapi dan seepik tadi tampilannya, ada Aisyah Amin ini guys, yang akan praktekin DIY buke bunganya. Beli longan jumlahnya 5, jangan pakai lama. Secara bukenya paket komplit, ada bunga, coklat, uang, dan boneka. Kita siapin dulu ya guys isiannya. Biar bisa berdiri tegak, masing-masing isiannya wajib ditempel dulu nih pakai stick balon. Nah, yang kepo kenapa isiannya bisa berdiri tegak? Rahasianya ada pada floral foam ini guys. Yap, karena buke identik sama bunga, tusukin dulu deh bunga-bunganya. Eits, bunga yang ini cukup yang imitasi aja ya guys, biar awet. Ngomong-ngomong soal buke bunga, tahu nggak sih kalau berdasarkan sejarahnya, buke pertama kali digunakan sebagai pengusir roh jahat loh guys. Kalem, kalau zaman dulu isiannya bukan bunga kok guys, tapi rempah-rempah. Bahkan khusus bagi orang-orang Romawi kuno, buke bunga yang dipakai untuk mengiringi pengantin wanita justru dirangkai pakai tanaman herbal. Infonya sih, buke dari tanaman herbal ini melambangkan kesetiaan. Untuk proses penyusunan sejumlah bahan, nggak butuh teknik tertentu ya guys. Yang dibutuhin cuma kreativitas. Keempat jenis isian wajib diatur penyusunannya nih guys, biar rapi plus nggak tumpang tindih. Terutama sih diatur berdasarkan ukuran barangnya guys. Yang imut-imut barisnya di depan ya. Next, tinggal finishing aja nih. Semua rangkaian bunga and friends bakal dipercantik lagi biar makin paripurna. Yang pertama, pakai kain spandbond dan lanjut dilapisi pakai kertas cellophane. Tahu nggak sih guys, kertas cellophane biasa dipakai sebagai alas buke dikarenakan memiliki tampilan yang mewah, lentur, dan waterproof alias anti air. Nah, karena teksturnya lentur bin lemes, so nggak heran nih kertasnya bakal cepet lecek karena agak PR pas sesi mengikatnya. Wajib diperhitungkan matang-matang nih guys bagian yang akan diikat biar kertasnya nggak lecek duluan. Tada, hasil jadinya ciamik abis ya guys. Yap, berawal cuma bikin buke isi bunga, Aisyah makin inovatif lagi nih guys, bikin macem-macem buke anti mainstream. Lewat Seventeen Craft, Aisyah sukses bikin buke isi coklat, uang, boneka, peralatan menggambar, sampai alat masak. Pokoknya recommended banget deh buat dijadiin sebagai hadiah untuk orang yang kamu sayangi. Cus, kamu kapan dapat buke bunga dari kesayangan? Iya. Guys, naik sepeda kenapa aku? Minum jamu sambil baca buku. Kalau Garuda itu di dadaku, kalau kamu ya selalu di hati aku. Guys, nostalgia sama sepeda yuk. Itu tuh kendaraan pertama yang kita kuasai sejak kecil. Yang gak bisa sepedaan, masa kecilnya kurang santuy berarti. Nah, zaman now, sepeda kembali ngehits nih guys. Baru-baru ini bahkan sempat viral yang namanya sepeda Brompton. Gara-gara dibawa oleh salah satu direktur utama maskapai penerbangan secara ilegal. Harganya itu loh yang bikin nganga. Paling murah aja sekitar 900 pound sterling atau hampir mencapai 17 juta rupiah. Yang versi elektrik bahkan mencapai 48 juta rupiah. Harga ini belum termasuk pajak saat masuk Indonesia ya. Udah berhenti ngawang-ngawangnya guys. Kita kembali menuju kearifan lokal, namun gak kalah ngehits. Ini nih, sepeda jenis mini trek, kebanggaan warga Trenggalek, Jawa Timur. Sepeda ini merupakan hasil modifikasi, makanya bentuknya bisa mini alias kecil seperti ini. Asalnya memang dari sepeda jadul yang biasa dipakai anak kecil atau ibu-ibu kalau mau ke pasar. Tapi fungsinya diubah menjadi sepeda yang bisa kebut-kebutan. Macem sepeda balap gitu deh ceritanya. Sebelum memodif, siapkan dulu sepedanya. Yang biasa digunakan adalah keluaran Jepang yang sangat populer di tahun 80-an. Karena sudah nggak ada edisi barunya, jadi harus cari dalam kondisi second.
harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 250 ribuan. Jauh banget kan sama sepeda viral dari London sana? Hahaha. Kemudian, lepaskan semua bagian sepeda, mulai dari keranjang, jok, boncengan, roda, rantai. Pokoknya semuanya guys, sampai habis dan tinggal sisa bodinya aja. Salah satu keuntungan memodifikasi suatu barang adalah kalian bisa membuatnya sesuai keinginan. Seperti pemberian warna, bisa menggunakan cat pilox untuk menggantinya. Kalau udah diwarnain seperti ini kan jadi kelihatan seperti baru. Sekarang tinggal dipasangin lagi bagian sepedanya dengan spare part yang lainnya. Set perlengkapan ini bisa dibeli dalam kondisi baru atau di tukang loak alias bekasan, tergantung preferensi pemilik sepeda. Tapi biasanya untuk menekan kos, yang second lah yang dipilih. Asal cermat dalam memilah, pasti dapat yang kondisinya masih bagus. Pasang satu persatu dengan hati-hati. Pekerjaan ini bisa dilakukan sendiri, tapi paling asik kalau dibantu teman. Jadi bisa lebih cepat selesai. Elemen paling penting adalah pedal dan rantai. Nah, gear yang digunakan sekarang adalah yang bergigi. Ini nantinya akan menguntungkan ketika perjalanan jarak jauh. Nggak pakai lama, sepeda modifannya selesai. Kalau tadi harga sepedanya Rp250.000, setelah dimodif, harganya langsung naik kasta guys. Mencapai 5 jutaan, tergantung spare part yang digunakan. Guys, pasti bingung ya, kenapa sih repot-repot pakai dimodif segala? Kenapa nggak beli sepeda balap yang baru aja? Atau sepeda lain yang spesifikasinya sama? Disinilah seninya guys. Kalau sudah hobi, susah. Memodifikasi barang seperti ini memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya adalah mengasah kreativitas, mengajarkan untuk hemat, karena setiap pengeluaran untuk membeli perlengkapan pasti sangat dipikirkan. Terus, bikin kalian jadi tambah sayang sama barang. Iya dong, masa udah capek-capek memodif sampai keren begini, sepedanya ditelantarin aja, pasti akan lebih dirawat. Tapi alasan yang paling utama bagi para anggota komunitas sepeda mini trek Trenggalek sih, lebih untuk mengenang masa lalu. Zaman dulu kan sepeda mini sangat digemari anak-anak tahun 80-an. Makanya sepedanya dimodif, biar orang tua zaman now juga bisa mengendari tanpa malu dan dengan keadaan sepeda yang lebih enak digoes. Nah, kalau udah modifan begini, mau jalan kemana juga hayu, meluncur. Terletak di pesisir pantai selatan, Trenggalek memiliki beberapa spot liburan yang bisa jadi alternatif garis finish pada saat goes. Seperti area pantai Pasir Putih ini, jalan protokol menuju ke sini yang nggak terlalu ramai, aman banget untuk touring rame-rame begini. Ingat guys, pemilihan rute jalan menjadi salah satu yang terpenting saat touring. Carilah yang jaraknya sesuai kemampuan masing-masing anggota komunitas. Oh, you're unforgettable. You're unforgettable. Wah, ada apa ini? Jangan berisik, jangan berisik. Ada yang jahat. Jahat. Pembunuh. Apa? Pembunuh? Pembunuh. Oh, hai guys, pemirsa tahu nggak sih? Saya lagi ikutin orang yang aneh, seram. Jadi kalian nggak boleh berisik ya. Ikutin aku aja. Oke. Si. Ini pembunuh. Harus tangkap. Bukan Genji. Kambing guling. Kambing guling buat dimakan. Hah? Kambing guling. Ini? Ya. Bohong nggak? Ya, buat Tidak. dimakan. Oh, ya ini bau kambing. Oh, serius?
Mau bakar saja? Bakar. Sorry, Sarah. Kita ikut. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Serius? Oh, terima kasih. Ayo. Terima kasih. Oke. Let's go. Ya elah, dah serius-serius, ternyata cuma ngegepin Kang Kambing bakar guys. Kadung penasaran? Woilah, sekalian lihat cara bikin kambing gulingnya. Kapan lagi ya kan? Oh, halo. Ngapain? Langsung taruh situ aja nanti biar kita tusukin langsung. Oh, di sana? Ya. Oke. Oh gitu? Situ. Ini ya arang. Ya, ini arangnya untuk ngebakar kambing ini. Oh gitu. Iya. Itu nanti ya? Ya. Nanti. Oh. Asik. Wih, Sini, Bi. sekali. Kita langsung. Ngapain? Tutup. Ini, pakai ini. Kamu. Ini apa? Katana. Ini, itu buat kita bakar. Bukan katana. Oh, Bukan. oke. Bantu ini. Dari sini. Kita masukkan sini dulu. Tembus. Nah guys, jadi sebelum dimarinasi, kambing yang sudah dikuliti dan dibersihkan harus ditusuk dulu menggunakan besi khusus seperti ini nih. Fungsinya untuk menguji kambing agar bentuk kambing menjadi lebih oke tuh. Oh, bumbu. Biar nasi. Ini bumbu apa? Itu bumbu ketumbar. Ketumbar. Jadi bahannya Ya. rahasia kah? Rahasia. Rahasia. Oi, pelit dana, pelit. Rahasia Yuk, deh. kita bumbuin aja langsung dibalurin aja pakai tangan. Yes. Nah guys, proses marinasi ini sangat penting. Selain untuk memberi rasa dan aroma pada daging, ternyata bumbu ketumbar ini juga dapat membuat tekstur daging kambing menjadi lebih empuk. Guys, tahu nggak sih, ketumbar merupakan salah satu rempah tertua di dunia dan sudah digunakan sejak lama dalam masakan. Dalam bahasa Inggris, ketumbar disebut koriander, berasal dari bahasa Yunani koris, yang berarti serangga bau. Oke, baluri bumbu secara menyeluruh, jangan hanya luarnya aja. Bagian dalam juga wajib dilumuri bumbu. Kalau bisa porsinya lebih banyak tuh, supaya rasanya makin enak. Oh, Cantika. Ya. tahu di Jepang jarang makan kambing ya. So, jadi di Jepang kambing itu langka, jadi mahal. Ya, jadi biasanya makan domba di Jepang, makan domba. Jadi kambingnya jarang makan. De mahal kan. De ada sashimi kambing juga ada. Oh ya. Sashimi muntah. Ya, itu mahal sekali. Itu kira-kira sedikit gini ya, gini saja 1 juta. Mahal banget. Beuh, lumayan uga ya kalau sepotong aja 1 juta. Ya udah gengki, pas pulang kampung nanti just tipin aja daging kambing Indonesia. Hahaha. Kalau di negeri Sakura sepotong 1 jeti, di Indonesia tambah 300.000 lagi udah dapat 1 ekor kambing tuh dengan bobot 10 kg. Biasanya sih kambing muda yang baru berumur 1,5 tahun. Ya, paling atas. Paling atas. Ya. Oke. Ya, diguling. Wow, jadi namanya kambing guring. Oh gitu. Nah, jadi udah pada tahu dong ya, kenapa dinamakan kambing guling. Guys, kambing guling sebenarnya berasal dari wilayah Asia Tengah. Dulunya makanan ini hanya dihidangkan untuk acara penyambutan tamu kehormatan aja tuh. Tapi kalau sekarang sih bisa dikonsumsi kapan aja dan di mana aja ya. Uniknya, kambing guling ternyata termasuk ke dalam salah satu metode masak tertua di dunia loh guys. Karena cara memasak ini memang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi setelah memburu buruannya, mereka akan langsung mengulitinya dan membakarnya sampai matang. Ini kenapa harus putar-putar? Ya, karena dia biar matangnya rata, jadi nggak gosong satu sisi. Oh, kalau tidak putar jadi gosong ya? Iya, dia jadi nggak rata matangnya. Oh gitu. Kira-kira berapa lama putar terus? Kalau ini diputar sekitar 3 sampai 4 jam lah sampai dia rata matangnya. Ya. 3 jam? Iya. 4 jam? Iya. Aku harus putar terus gitu. Ini tadi bilang ini 10 kilo kan? Iya, 10 kilo ya. ada. Jadi ini umur berapa dia? Dia umur 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun setengah. Oh, laki-laki atau?
Ini kalau ini betina. Betina? Iya. Oh, gitu. Kenapa? Kenapa? Biasanya? Dia karena dia lebih banyak lemaknya, jadi dia lebih empuk. Oh, gitu. Iya. Jadi yang laki-laki gimana? Yang laki-laki Kalau yang laki-laki dia agak sedikit teksturnya lebih alot, lebih keras ya? Keras ya? Oh, gitu. Proses pembakaran kambing guling ini juga lumayan lama tuh guys. Kurang lebih 4 jam sampai kandungan air di dalam kambing benar-benar habis. Oh iya, untuk arangnya juga khusus loh. Arang yang digunakan adalah arang dari kayu rambutan. Selain tekstur kayunya lebih padat, ternyata arang kayu rambutan punya aroma yang khas yang bisa bikin kambing guling jadi makin lezat. Guys, sudah matang! Oke! Oh. Orang semua makan. Sabar. Untuk menikmati kambing guling, disediakan juga acar nanas dan sambal kecap. Yang pastinya, enak-enak. Oke, wow. Ini acar Ya, nanas. Acar nanas. Nanas ada ya? Di Jepang biasanya tidak ada saus nanas. Nanas itu untuk dessert saja, dessert. Setelah makan. Oh. Nih, biar asin segar gitu. Ini Asin nanas kan, Iwa? acar biar Asam, makin asam dah. mantap. Serius? Iya, ini Nanas? Pakai nanas? Oke, ikimasu. Sudah makan! Mantep ya Gen, kambing muda betina yang juicy abis setelah dibakar. Warak dah, lemak-lemaknya itu loh meleleh abis. Benar enak. Wah, dagingnya juicy banget ya, juicy. Tapi enggak keras, benar empuk. Guys, masih takut makan daging kambing? Woles guys, di balik mitos-mitos menakutkan seputar daging kambing, ternyata nggak semuanya bener kok. Jika dikonsumsi dengan benar, daging kambing justru baik untuk penderita anemia alias kurang darah. Karena kandungan zat besi yang cukup tinggi. Tapi nggak banyak-banyak juga. Meski kolesterolnya juga lebih rendah dibanding daging sapi. Tetap aja guys, yang berlebihan itu nggak baik. ya Genki, daging aku habis. Habis? Mau lagi. Habis? Oh, lagi? Oke, silakan. Tapi, crossing dulu. Biar kamu nanti bisa makan banyak. Oke, jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah! Bye-bye! Hai, sana aja. Hai, bye-bye! Bye-bye! Iya, sana.